Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IT Manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kerangka kerja manajemen teknologi informasi di KS PPS BTM Sumatera Barat. Ini adalah nama-nama anggota kelompok kami. Saya sendiri, Faris Van Mazli, dengan nomor BP 2010-1152-630168. Berikutnya Pinto Musasi Taufik dengan nomor BP 2010-1152-630184. Dan berikutnya Rizik Fazari dengan nomor BP 2010-1152-630188. Baiklah, masuk ke latar belakang. BTM Sumbar merupakan amal usaha Muhammadiyah yang berdiri pada tanggal 9 September 1996, yang awalnya bernama BMT Taqwa Muhammadiyah, yang digagas oleh Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat bersama Bapak Dr. Andes M. Zen Gomo dengan modal awal Rp2.710.000 dengan legalitas dikeluarkan oleh Pinbuk atau Pusat Inkubasi Bisnis. Pusat berdirinya BMT Taqwa Muhammadiyah dilatar belakangi oleh kondisi pedagang di Pasaraya Padang pada waktu itu yang banyak terjerat oleh rentenir dan tidak dapat untuk akses ke lembaga perbankan. Dengan adanya koperasi BMT Taqwa Muhammadiyah, masalah yang selama ini membebani para pedagang sedikit demi sedikit dapat diatasi. COBIT merupakan suatu koleksi dokumen dan framework yang secara umum sudah diterima sebagai sebuah teknik terbaik untuk bidang tata kelola dan manajemen, kontrol, dan jaminan pada IT. Penelitian ini menggunakan COBIT 5 karena diyakini dapat memberikan pemisah yang jelas antara proses-proses dalam lingkup manajemen dan tata kelola. Berikutnya masuk ke kerangka kerja. Di sini yang pertama dilakukan adalah pengumpulan data. Penelitian ini melakukan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Berikutnya masuk ke analisis tingkat kematangan saat ini. Berikutnya analisis tingkat kematangan yang diharapkan. Berikutnya saran perbaikan dan kesimpulan. Setelah itu selesai. Masuk ke tujuan kerangka kerja. Yang pertama, pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mengimplementasikan kerja ini dirancang untuk memastikan bahwa semua operasional KS PPS BMT Sumatera Barat sesuai dengan prinsip syariah dalam hal transaksi dan pengelolaan dana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh KS PPS BTM halal dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan kegiatan operasional Sumatera Barat. Dengan adanya kerangka kerja yang jelas, akan lebih mudah untuk memantau dan memverifikasi bahwa semua transaksi dan kegiatan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya, memperkuat manajemen risiko. Ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasional KS PPS BMT. Dengan memperkuat risiko pengelolaan, KS PPS BMT dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan merencanakan langkah-langkah penanggulangan yang efektif. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah, saya Rizik Fazari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami. COBIT. COBIT Control Objective for Information and Related Technology adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam manajemen TI untuk membantu organisasi dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengelola pengendalian serta manajemen teknologi informasi dengan efektif. COBIT dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA dan IT Governance Institute IGI untuk menyediakan panduan yang komprehensif bagi organisasi dalam mengelola risiko dan memperoleh manfaat maksimal dari penggunaan teknologi informasi.
COBIT 5 atau Control Objectives for Information and Related Technology adalah versi terbaru dari kerangka kerja COBIT yang dikembangkan oleh ISAKA atau Information System Audit and Control Association dan menyediakan panduan yang komprehensif untuk pengelolaan dan pengendalian teknologi informasi dalam suatu organisasi. Selanjutnya, domain yang digunakan pada COBIT 5. Domain DSS mencakup aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pengiriman layanan teknologi informasi kepada pengguna, pemeliharaan infrastruktur TI, serta dukungan teknis dan operasional. Domain ini berfokus pada bagaimana organisasi menyediakan layanan TI yang efektif dan efisien, menjaga kualitas dan keandalan sistem, serta memastikan kepuasan pengguna. DSS 01 atau Define and Manage Service Levels. Proses ini berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan tingkat layanan yang harus dipenuhi oleh TI untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Proses ini melibatkan perencanaan, pengukuran, dan pemantauan kinerja layanan TI. Lanjut DSS 02 atau Manage Third Party Service. Proses ini berfokus pada manajemen layanan yang disediakan oleh pihak ketiga. Organisasi harus dapat mengelola kontrak, pemantauan kinerja, dan keamanan dari penyedia layanan eksternal. Selanjutnya, DSS 03 atau Managed Service Agreements. Proses ini melibatkan pengelolaan perjanjian layanan antara organisasi dan penyedia layanan TI. Aktivitas dalam proses ini termasuk peninjauan perjanjian, pemantauan kinerja penyedia layanan, dan penyelesaian masalah yang timbul. Selanjutnya, DSS 04 atau Ensure Continuous Service. Proses ini mengarah pada pemastian bahwa layanan TI yang kritis tersedia dan beroperasi secara berkelanjutan. Ini melibatkan perencanaan pemulihan bencana, pemantauan kinerja, dan pelaksanaan tindakan korektif yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan layanan yang berkelanjutan. Selanjutnya, DSS 05 atau Ensure System Security. Proses ini berkaitan dengan pelindungan sistem dan data dari ancaman keamanan. Organisasi harus mengimplementasikan kebijakan, prosedur, dan kontrol yang tepat untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Selanjutnya, masuk yaitu capability level. Itu pertama, Incident Management Capability, level 1 atau inisial atau ad hoc. Tidak ada proses formal untuk melaporkan dan menangani insiden. Tanggapan terhadap insiden bersifat reaktif dan tidak terstruktur. Level 2 atau manage atau repeatable but intuitive atau dalam artian proses insiden manajemen telah ditetapkan, tetapi masih belum terdokumentasi dengan baik. Rekaman insiden yang dilaporkan dan tanggapannya telah diarsipkan secara manual. Level 3 atau Defend Manage, proses insiden manajemen telah didokumentasikan secara lengkap. Organisasi memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana melaporkan, menangani, dan memecahkan insiden. Rekaman insiden terdokumentasi dengan baik untuk referensi dan analisis lebih lanjut. Selanjutnya, yang kedua dari capability level yaitu Problem Management Capability. Level satunya yaitu tidak ada pendekatan formal untuk menganalisis dan mengatasi akar penyebab masalah. Solusi yang diterapkan hanya bersifat sementara. Level kedua yaitu proses problem manajemen telah ditetapkan, tetapi masih belum sepenuhnya terdokumentasi. Analisis akar penyebab masalah sudah dilakukan, tetapi belum ada tindakan preventif yang terstruktur. Level tiganya yaitu proses problem manajemen telah didokumentasikan secara lengkap. Organisasi melakukan analisis akar penyebab masalah secara sistematis dan menerapkan tindakan preventif yang terstruktur. Solusi jangka panjang diterapkan untuk mencegah terulangnya masalah yang sama. Selanjutnya, yang ketiga yaitu Change Management Capability. Level satunya yaitu perubahan diimplementasikan tanpa proses formal, tidak ada pengujian yang sistematis, dan kurangnya koordinasi antara tim terkait. Level 2-nya yaitu proses change management telah ditetapkan, tetapi belum sepenuhnya terdokumentasi. Perubahan diuji sebelum implementasi, tetapi belum ada pengendalian dan koordinasi yang ketat.
Level ketiga yaitu proses change management telah didokumentasikan secara lengkap. Perubahan diatur dan dikontrol dengan ketat. Pengujian yang sistematis dilakukan sebelum implementasi perubahan. Koordinasi antara tim terkait ditingkatkan untuk mengurangi risiko dan gangguan. Yang keempat yaitu network management capability. Level satunya yaitu jaringan dikelola secara ad hoc tanpa monitoring dan pemantauan yang konsisten. Tidak ada rencana kapasitas yang terdefinisi. Level kedua yaitu proses network management telah ditetapkan, tetapi masih belum sepenuhnya terdokumentasi. Pemantauan kinerja jaringan dilakukan secara periodik, tetapi kapasitas jaringan masih belum dikelola secara proaktif. Level ketiga yaitu proses network management telah didokumentasikan secara lengkap. Jaringan dipantau secara berkala dan kinerja serta kapasitasnya dikelola secara proaktif. Rencana kapasitas yang terdefinisi membantu memastikan jaringan dapat menangani beban kerja yang diperlukan. Yang terakhir yaitu vendor management capability. Level satunya yaitu tidak ada proses formal untuk mengelola vendor. Hubungan dengan vendor bersifat transaksional tanpa pemantauan yang berkelanjutan. Level keduanya yaitu proses vendor manajemen telah ditetapkan, tetapi masih belum sepenuhnya terdokumentasi. Kontrak dengan vendor telah ditetapkan, tetapi kinerja vendor belum dipantau secara teratur. Level tiganya yaitu proses vendor manajemen telah didokumentasikan secara lengkap. Organisasi memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengelola vendor. Kontrak dengan vendor ditinjau secara rutin dan kinerjanya dipantau secara teratur. Evaluasi terhadap vendor dilakukan untuk memastikan layanan yang berkualitas. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan saya Pinto Musasi Taufik. Saya akan melanjutkan persentase dari kelompok kami. Tabel hasil. Pada level 1 tidak ada. Pada level 2 ada 2, yaitu Network Management Capability dan Vendor Management Capability. Lalu level 3 ada 3, yaitu Incident Management Capability, Problem Management Capability, dan Change Management Capability. Selanjutnya, efisiensi dan efektivitas. Apakah Koperasi KSPPS BTM Sumatera Barat sudah menerapkan manajemen teknologi informasi? Jawabannya sudah. Yang kedua, bagaimana penerapan manajemen teknologi informasi pada Koperasi KSPPS BTM Sumatera Barat? Jawabannya yaitu Koperasi KSPPS sangat membutuhkan teknologi informasi dalam menjalankan seluruh kegiatan. Pelayanan teknologi informasi seperti pembayaran rekening PLN, pembayaran telepon atau SPD, pembayaran multi payment, pembayaran PDAM, dan transfer antar bank. Lalu yang ketiga, bagaimana pemanfaatan manajemen teknologi informasi pada Koperasi KSPPS BTM Sumatera Barat? Jawabannya itu A. Manfaat akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam disiplin ilmu manajemen koperasi, terutama terkait dengan penerapan jasa pelayanan teknologi informasi seperti pembayaran rekening PLN, pembayaran PDAM, dan transfer antar bank. Lalu yang B, manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi koperasi yang menyediakan jasa pelayanan teknologi informasi syariah, terutama ditujukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Padang dan lainnya, agar lebih memahami pola produksi dan implementasi layanan teknologi informasi. Kesimpulan, berdasarkan observasi terhadap penerapan IT manajemen di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BTM Sumatera Barat, ditemukan permasalahan dalam pemeliharaan software seperti error dan not responding, serta gangguan pada jaringan yang menghambat kegiatan operasional. Pemeliharaan software dilakukan oleh pihak IT eksternal yang dikontrak oleh koperasi. Untuk mengatasi masalah ini, penggunaan COVID-5 sebagai kerangka kerja IT manajemen sangat relevan dengan memberikan panduan dalam manajemen insiden, perubahan, masalah jaringan, dan vendor. Dengan meningkatkan capability pada level yang dianalisis, koperasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, kehandalan sistem, dan kepuasan pengguna. Implementasi COVID-5 dan peningkatan capability membutuhkan komitmen dan dukungan dari manajemen dan pihak terkait, termasuk
penyusunan kebijakan, pelatihan SDM, pemantauan kinerja, dan evaluasi berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan penerapan IT manajemen, koperasi ini dapat mencapai operasional yang lebih efisien dan memperoleh kepuasan anggota dan penggunaan layanan yang lebih baik. Selanjutnya, dokumentasi. Terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.